Oke, selamat datang lagi di YouTube channel Yunus Prayoga. Saya ingin melanjutkan sekolah dasar, dan di playlist sekolah dasar kita sudah membahas terakhir itu cara trading forex dengan analisa intermarket. Dan banyak ya, analisa itu bukan hanya analisa teknikal, bukan hanya analisa fundamental, karena teman-teman kan biasanya hanya tahu tentang teknikal dan fundamental. Ternyata ada sentimen pasar, ada analisa intermarket. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton di video sebelumnya. Di playlist sekolah dasar kita sudah 2 playlist, di mana playlist taman kanak-kanak dan sekarang sekolah dasar. Nah, lanjutannya adalah apa? Nah, sebelum lanjutannya apa, kita atau aku dulu ingin kalian subscribe dulu, like dan share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa belajar step by step forex dari dasar banget, taman kanak-kanak ya. Sekarang sudah masuk sekolah dasar dan kita terusin sampai universitas. Oke. Nah, kita udah banyak nih, udah tahu analisa-analisa ini. Ada 4 analisa: technical, fundamental, sentimen, intermarket. Tetapi pertanyaannya untuk materi kali ini, itu manakah analisa terbaik dalam forex? Nah, sekarang kita bahas apa yang terbaik dan mana yang terbaik. Oke. Next video kita lanjut ke kelas 3, yaitu masuk ke jenis analisa grafik, ya, jenis grafik, terus latihan trading forex pada akun demo, selanjutnya sampai pokoknya step by step dah. Oke. Terus mana yang baik nih? Kita mau analisa intermarket kah? Sentimen kah? Fundamental kah? Teknikal kah? Mana yang kita pilih? Bingung pasti. Nah, selama ini perdebatan yang akrab mengenai jenis analisa terbaik selalu berkutat di antara fundamental dan teknikal. Pendukung analisa fundamental berargumen pergerakan harga disebabkan oleh kondisi ekonomi. Betul, memang betul. Sedangkan pendukung analisa teknikal menganggap keuntungan hanya bisa dicapai dengan pengamatan grafik harga saja. Juga betul. Namun, tahukah Anda sebenarnya ada satu lagi jenis analisa forex yang tak kalah penting, yakni analisa sentimen pasar. Untuk mengungkapkan perbedaannya dan menentukan mana analisa forex terbaik, maka kita pelajari dulu pengertian ketiga analisis. Dan kalian bisa nonton video sebelumnya kalau yang pengen detail banget, ya. Di sini ada 3 nih, fundamental, technical, sentimen pasar, ada intermarket sebenarnya, tapi ya kita paling fokusnya ke 3 ini karena sentimen pasar juga intermarket juga nantinya, dan termasuk technical juga ya, karena kan intermarket itu berhubungan korelasi biasanya. Oke, mendefinisikan perbedaan jenis analisa forex. Analisa fundamental menelaah potensi pergerakan harga dari berbagai faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang, seperti kebijakan bank sentral, seperti beberapa rilis data ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu negara. Contohnya GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, inflasi, pengangguran, dan banyak banget yang lain. Beberapa kejadian luar biasa seperti bencana alam dan pergolakan politik juga menjadi bagian dari faktor fundamental. Ya, contoh, trader yang melakukan analisa fundamental terhadap Euro USD akan mendasarkan pengapatannya pada kebijakan suku bunga ECB dan The Fed. Juga rilis data ekonomi berdampak tinggi dari zona Euro dan Amerika Serikat. Ya. Adanya event penting seperti pemilu atau bahkan konflik yang mengancam kestabilan AS dan zona Euro. Seperti kemarin Brexit kayak gitu-gitu. Juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam melakukan analisa fundamental terhadap Euro USD. Di sisi lain, analisa teknikal mengamati pergerakan harga yang tampak pada grafik harga, ya, bisa price action, support resisten, indikator, itu banyak banget technical analysis, Fibonacci kayak gitu-gitu, candlestick. Karena diterapkan dengan prinsip bahwa pergerakan harga selalu berulang atau memiliki pola, ya, pola-pola grafik gitu. Tujuan analisis ini adalah untuk mengenali pola pergerakan harga di masa lalu sebagai basis perkiraan harga di masa mendatang dan untuk mencari momen buy dan sell yang ideal.
Untuk menyempurnakan analisis pada grafik harga, trader biasanya menggunakan metode pengamatan tertentu atau bahkan mengaplikasikan alat bantu berupa indikator teknikal. Sementara itu, analisa sentimen pasar berurusan dengan konsensus para pelaku pasar yang memperkirakan arah pergerakan harga berdasarkan pertimbangan berbagai hal. Termasuk di dalamnya adalah faktor fundamental dan teknikal. Tiga jenis sentimen pasar yang selama ini dikenal dalam analisa forex adalah bullish, bearish, dan netral. Ya, ada beberapa keadaan di mana trader itu memanfaatkan konsensus, di mana banyak orang yang beli ya di sebuah broker, datanya ada, banyak orang yang jual di sebuah broker, volumenya berapa, datanya ada, mereka biasanya mengikuti itu. Ya, itu tentang sentimen pasar atau menggunakan CFTE atau CFTE. Ada yang menggunakan COT ya. Ada yang menggunakan order book. Itu sentimen-sentimen pasar. Kadang ada yang juga menyediakan di beberapa website itu tentang banyaknya persentase jual dan beli dari keseluruhan. Itu ada kayak gitu. Jadi kalian bisa memilih nantinya. Bullish merupakan kecenderungan mayoritas pelaku pasar memperkirakan pergerakan harga akan naik. Bearish merupakan kecenderungan mayoritas pelaku pasar memprediksi harga akan menurun. Netral artinya pergerakan harga diekspektasikan stabil atau flat. Trader cenderung menghindari pasar karena kurangnya katalis atau tingginya unsur ketidakpastian. Sehingga harga tertahan pada kisaran pergerakan terbatas atau sideways. Biasanya orang-orang nyebutnya kayak gitu. Mengumpulkan konsensus di pasar forex atau tidak terpusat jelas adalah suatu hal yang mustahil. Karena itu, sentimen pasar biasanya cuma ditafsirkan dengan analisa mendalam tentang situasi fundamental terkini atau dengan melihat pola harga di chart. Ada alat bantu sentimen pasar yang berupa rasio jual beli dari broker tertentu atau data commitment of trader dari CFTC. Namun, tetap saja, alat bantu seperti itu tidak menggambarkan konsensus seluruh pelaku di pasar forex. Ada kalanya pelaku yang ada di pasar forex yang besar itu tidak tercatat juga. Terkadang ada yang tercatat, ada yang tidak. Sehingga tidak semuanya pengumpulan data tersebut valid. Ada beberapa yang tidak valid. Ya. Dari ulasan di atas, kesimpulannya analisa fundamental mengamati data dan peristiwa yang bisa mengaruhi pergerakan harga. Technical berurusan dengan analisa harga di chart. Sentimen pasar mengukur konsensus para trader tentang kecenderungan mereka untuk melakukan buy, sell, atau justru tidak masuk dalam pasar. Nah, menentukan jenis analisa forex terbaik. Analisa fundamental, technical, dan sentimen pasar. Manakah jenis analisa forex terbaik yang layak digunakan? Pertanyaan seperti ini seringkali terlintas dalam benak trader pemula. Mereka menganggap jika aliran trader bisa dibagi-bagi berdasarkan jenis analisa yang digunakan, tanpa benar-benar memahami bahwa tiga jenis analisa forex tidaklah saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Fundamental membentuk sentimen, sementara teknikal membantu memvisualisasikan sentimen tersebut dalam mengaplikasikan sebuah framework untuk menciptakan sebuah rencana trading. Maka dari itu cukup mustahil untuk menggunakan hanya satu macam analisa dalam trader forex. Tak percaya? Coba lihat kasus di bawah ini atau di sini. Jadi gini, aku dulu pernah sama seperti yang dijelaskan di atas, di mana aku sangat familiar tentang technical analysis sehingga aku melupakan namanya fundamental. Terkadang technical analysis juga walaupun itu menggambarkan situasi sedang menurun, belum tentu tiba-tiba dia akan terus menurun. Ada kalanya dia melonjak naik dengan spekulasi tinggi, pergerakannya melambung tiba-tiba, ya. Yang sebenarnya dari technical analysis sedang turun. Nah, itu terjadinya loss jadinya. Tapi karena adanya stop loss, karena adanya cut loss, kita bisa mengamankan posisi yang terjadi di pasar forex kayak gitu. Tapi kalau kita bisa memahami antara fundamental, technical analysis, dan sentimen pasar, enak. Jadi kita bisa memprediksi kemungkinan technicalnya sudah cukup karena dari sisi fundamental akan mengalami kenaikan kemungkinan atau akan terjadi sesuatu sehingga kita tidak mengikuti technical lagi tapi kita menunggu keadaan yang aman kayak gitu.
Satu, ini contohnya ya. Jika harga menggunakan analisa teknikal, maka Anda hanya akan memperhatikan pergerakan USD di chart tanpa mengetahui faktor lainnya. Katakanlah Anda menemukan peluang trading buy yang sangat bagus berdasarkan sinyal teknikal, lalu memasang order beli dengan keyakinan besar bahwa harga akan bergerak sesuai proyeksi teknikal tersebut. Namun, apa yang terjadi ketika Bank Sentral Inggris mengumumkan pemotongan suku bunga secara tiba-tiba? Blur, langsung hancur. Pasar akan panik dan menjual GBP USD yang tadinya Anda beli. Jadi sekalipun sinyal teknikal bisa membantu memperkirakan kemana arah pergerakan harga berikutnya, jenis analisa itu tidak mampu mengatasi dampak fundamental yang muncul di luar dugaan dan bisa menggerakkan harga secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, trader yang tidak mengabaikan fundamental akan memiliki tidak order atau memilih tidak masuk pasar ya. Tidak order, tidak memilih masuk pasar karena resikonya karena ada dampak itu, jadi dia menunggu sampai reda dulu atau baru masuk pasar setelah pengumuman bank sentral itu terjadi. Bisa jadi kayak gitu. Nomor 2, jika hanya menggunakan analisa fundamental, maka Anda hanya mengetahui situasi yang mempengaruhi pergerakan harga tanpa benar-benar tahu bagaimana cara menempatkan posisi order di level harga yang paling ideal dan di mana bisa meletakkan target close posisi agar trading tetap mendapatkan keuntungan. Mengetahui strategi open dan close position yang sangat krusial. Karena dari sinilah Anda bisa mendapatkan profit yang diharapkan. Percuma mengetahui kemana harga akan bergerak dari sudut pandang fundamental jika tidak mengetahui pada harga berapa buy dan sell sebaiknya dilakukan. Jadi kalau digambarkan begini. Kita tahu bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kenaikan harga, entah itu karena indikator fundamentalnya itu membaik, ekonomi membaik, bursa saham juga selalu meningkat, terus terjadinya juga pengangguran yang menurun mungkin di US sana. Jadi kita tahu bahwa dia akan naik, tetapi kita tidak tahu kapan saatnya kita masuk posisi. Karena kita hanya mengenal fundamental, maka kita buy aja. Ternyata terflating dulu atau adanya koreksi dulu sebelum dia benar-benar naik sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita sama kayak membuang-buang waktu dulu untuk menunggu market itu baru bergerak naik ya. Jadi kita lebih baik kalau kita tahu teknikal kan kita tahu startnya di mana. Karena ini kita tahunya hanya fundamental, kita nggak tahu startnya di mana, kita nggak tahu paling ideal untuk buy posisi di mana. Kayak gitu. Terus ketiga, jika hanya menggunakan analisa sentimen pasar, maka pandangan Anda tentang arah harga serta posisi buy dan sell potensial akan lebih kabur lagi. Karena sentimen pasar itu tidak bisa dibuang dari fundamental dan technical analysis. Anda cuma mengetahui kecenderungan trader yang bersifat bullish, bearish, dan netral. Itu pun tidak terlalu bisa diandalkan karena konsensus trader forex yang diambil tidak mewakili seluruh pelaku pasar yang terlibat. Jadi, bisa disimpulkan, tidak ada jenis analisa forex terbaik di antara fundamental, teknikal, dan sentimen pasar. Ketiganya saling melengkapi. Sehingga ibarat kursi berkaki 3 yang membutuhkan semua kakinya untuk tetap berdiri, Anda pun tidak bisa sembarangan menghilangkan salah satu jenis analisa forex jika tidak ingin terjatuh dalam jurang kegagalan. Jadi bentuknya kayak gini ya. Bentuknya itu seperti ini. Jadi market analysis ada 3 kaki. Kalau salah satu kaki nggak ada, itu ya kita nggak bisa duduk dengan sempurna kayak gitulah. Gambarannya seperti itu. Solusi terbaik adalah dengan mengkombinasi analisa teknikal, fundamental, serta sentimen pasar. Tapi memang butuh effort yang tinggi karena kita harus mempelajari teknikal itu seperti apa, fundamental seperti apa, sentimen pasar seperti apa. Dan tepat banget YouTube ini sudah mau menggambarkan semua technical analysis, fundamental analysis, dan sentimen pasar. Sehingga kalian bisa mempelajari keseluruhan kaki dari meja yang kalian akan duduki. Oke, maka dari itu jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Karena mereka juga pasti membutuhkan itu. Ya, merasa kerepotan karena harus mempelajari ketiganya. Memang itulah pengorbanan seorang trader forex yang ingin sukses. Jika Anda malas belajar dan hanya menginginkan jalan pintas dengan memahami satu jenis analisa saja, maka jangan heran bila Anda kesulitan menjadi trader forex yang konsisten profit. Karena ketiganya itu saling berkaitan dan
sangat bagus ketika kita memahami ketiganya, sehingga kita tahu kapan start masuk, kemana arah harga pasar bergerak, paling banyak mana konsensus para trader yang akan naik kayak gitu atau turun ya. Bagaimana cara menggunakan ketiga jenis analisa forex di atas? Menggunakan kombinasi dari 3 analisa forex tidak selalu berarti Anda perlu menempatkan semuanya dalam porsi yang sama. Hal ini memang bisa dilakukan tapi kurang difavoritkan oleh para trader yang cenderung menggemari salah satu jenis analisa saja. Percaya atau tidak, trader yang condong terhadap jenis analisa tertentu biasanya lebih mudah ditemukan ketimbangan mereka yang bersikap netral dan bisa memperlakukan teknikal, fundamental, serta sentimen pasar dengan prioritas yang sama, atau sama-sama mereka itu netral, intinya tidak mendukung 100% salah satu, tapi mereka itu sama-sama membutuhkan analisa yang berbeda untuk meningkatkan filter, meningkatkan probabilitas yang kita open posisikan di pasar ya. Menitik beratkan pada salah satu jenis analisa bukanlah suatu dosa atau hal yang memalukan. Karena nyatanya banyak trader forex berpengalaman yang mengambil langkah tersebut. Beda para profesional dengan pemula dalam hal ini adalah mereka tahu jika jenis analisa mereka tidak bisa berdiri sendiri dan masih menggunakan metode analisis lain untuk melengkapi tradingnya. Sementara itu, para amatir dengan mudahnya mengesampingkan analisa lain ketika sudah memiliki jenis analisa favoritnya. Figur ternama Jen Foley yang begitu identik dengan analisa fundamentalnya pun masih memiliki pegangan teknikal untuk membantu menemukan posisi entry dan exit yang potensial. Kunci utama menggabungkan semua jenis analisa forex adalah memprioritaskan mana yang bisa Anda kuasai, lalu menggunakan 2 analisa lainnya sebagai pelengkap atau konfirmator. Menurut Jen Foley, trader fundamental biasanya bertumpu pada faktor-faktor fundamental untuk memperkirakan arah harga, lalu menggunakan analisa teknikal dasar seperti support resisten atau indikator sederhana untuk mencari posisi buy dan sell yang ideal. Analisa sentimen pasar dalam hal ini bisa digunakan untuk menjadi konfirmator yang semakin memperkuat sinyal entry. Ya, bull or bear market, fundamental analysis, technical analysis harus dikuasai ya, walaupun hanya sedikit tetapi paling nggak mengerti sehingga kita bisa memfilter dan lebih memberikan keakuratan yang lebih tinggi ketika kita menganalisa dalam trading forex. Bukan hanya trading forex sebenarnya, cryptocurrency iya, saham iya, intinya investasi seperti emas iya, kayak gitu ya, sama. Walaupun di pasar juga, walaupun kamu mau berdagang cabai, kamu harus menganalisa fundamentalnya seperti apa saat ini, keadaan cuaca seperti apa saat ini, harga di pasaran bagaimana, sudah terlalu mahal atau terlalu murah, dan lain-lain. Itu banyak banget yang harus dilakukan ya. Sementara itu, para teknikalis memang senantiasa mengamati chart, baik untuk memprediksi pergerakan harga maupun membuka dan menutup posisi. Namun mereka juga tidak buta terhadap rilis data atau berita fundamental penting yang bisa menggerakkan harga di luar prediksi teknikal. Untuk mengantisipasi hal semacam itu, mereka setidaknya memperhatikan kalender forex untuk mengetahui dan mengantisipasi datangnya rilis data berdampak besar. Seperti itu teman-teman. Itu analisa yang terbaik itu mana? Itu nggak ada. Analisa terbaik itu ketika kita bisa memahami ketiga analisa, digabungkan jadi satu, menjadi sebuah sistem, di mana sistem tersebut memiliki arah market yang bagus, karena memiliki cenderungan harga sesuai dengan fundamental, teknikal, dan sentimen pasar. Semoga bermanfaat aja, nanti semoga nih. Aku kan lagi mempelajari fundamental lebih lagi, dan itu semoga ketika aku sudah bisa menguasai lebih dalam lagi tentang fundamental, aku bisa memberikan share fundamental secara free di YouTube ini, sehingga kalian walaupun tidak tahu tentang fundamental, kalian bisa melihat YouTubeku itu memberikan kemungkinan gambaran fundamental yang terjadi di suatu negara. Jadi kalian bisa mempelajari dikit demi sedikit untuk fundamental. Setelah itu kalian gabungkan dengan technical analysis kalian untuk memberikan arahan market mana yang paling bagus untuk buy atau sell ya. Doakan saja
aku sukses untuk belajar fundamental karena tidak sedikit fundamental makro ya, apalagi negara, kita membahas itu adalah negara. Itu sangat kompleks sekali. Nanti ketika sudah bisa menguasai, aku pasti bakalan share setiap ada fundamental penting yang berpengaruh ke pasar forex dan suatu pair yang itu bisa bertahan beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Itu contoh adanya saat ini ya, contoh saat ini yang udah aku pelajari dan yang terjadi itu adalah US saat ini adalah dipaksakan untuk menaikkan suku bunga ya, dipaksakan untuk menaikkan suku bunga yang mengartikan bahwa US akan keluar taringnya sehingga mata uangnya meningkat lebih tajam ya, dan semua yang berhadapan dengan US akan melemah. Contoh Euro USD akan melemah lebih dalam lagi, entah beberapa bulan atau entah beberapa minggu ke depan. Terus lagi ada satu lagi di mana gold ya, emas, karena dia adalah safe haven, pelindung nilai aset. Nah, ini karena ketidakpastian dunia yang sedang terjadi atau adanya inflasi yang semakin meningkat di dunia global. Nah, di dunia global, maka nilai lindung ini semakin diminati oleh para investor karena daripada aku kena inflasi, aku masukkan ke emas. Makanya emas juga bakalan naik ya, naik, cenderung naik walaupun US-nya kan sebenarnya US-nya akan menaikkan suku bunga, kok emasnya ikut naik karena dia nilai investasi. Nilai investasi, nilai lindung aset, di mana emas ini kemungkinan akan berbulan-bulan lagi untuk naik ke depannya. Terus dari zona euro sendiri, kemarin ECB itu mengatakan bahwa tidak memungkinkan bahwa zona euro akan menaikkan suku bunga. Nah, di sini menggambarkan bahwa ECB atau zona euro yang mata uangnya euro itu mengalami pelemahan atau tidak disukai oleh investor karena mereka mengatakan hal yang tidak memungkinkan untuk menaikkan suku bunga. Sehingga ngapain aku menanamkan keuanganku di ECB atau di euro kalau tidak dapat bunga lebih. Mending aku pindah ke US atau emas aja karena US sudah mau menaikkan suku bunga sehingga aku mendapatkan suku bunga yang lebih besar. Dan di emas itu bakalan naik karena memang keadaannya para investor lebih suka melindungi asetnya ketika tidak kestabilan dunia ini atau ketidakstabilan global ini sedang ada kayak gitu. Itu menggambarkan fundamental sehingga kalian tinggal cari aja. Berikutnya adalah menggunakan technical analysis, cari aja tempat-tempat atau support ya yang akan kalian buy ketika buy USD. Kalau kalian menggunakan Euro USD ya cari aja resisten yang nantinya akan mengikuti penurunan USD yang lebih tajam, atau cari support untuk mencari keadaan gold untuk lebih naik lagi kayak gitu. Itu untuk technical analysisnya ya, kapan start entry-nya. Itu saja yang bisa aku jelaskan. Semoga apa yang aku jelaskan ini bisa berguna bagi teman-teman pemula dan bagi teman-teman yang memang sudah kenal forex tapi belum menguasai fundamental atau sedikit analisa-analisa yang lain. Nantinya tunggu saja update berikutnya, kita masuk ke pemula, tetap pemula, di mana berikutnya kita mengenali tentang grafik sehingga kita masuk ke technical analysis ya. Time frame, grafik, support resistance ini technical analysis semua. Nah, karena kan kalian tahu bahwa tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang paling penting juga untuk analisa, jadi kita pelajari dari awal dulu di mana technical analysis dulu. Setelah itu ketika sudah technical analysis, kita mempelajari namanya fundamental ya. Fundamental itu ada di sekolah menengah kalau nggak salah ya. Oke, masih technical ternyata. Oke, nah ini ya. Masuk sekolah menengah nanti kita belajar fundamental sedikit ya. Kayak gitu, terima kasih banyak. Kalau gitu happy trading dan selamat belajar. Happy investasi juga. Saya Yohanes Agung Prayoga. Bye bye.